Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Menpap REB Tajojo Kumolo meninggal dunia. PDIP Lampung berduka. Menpan REB Tajo Kumolo meninggal dunia pada Jumat 1 Juli 2022 sekitar pukul 11:10 waktu Indonesia bagian Barat. Tajo meninggal dunia pada usia yang ke-65 tahun di RS Abdi Waluyo, Jakarta. Tajo disebut mengalami infeksi yang menyebar hingga ke paru-paru. Ia juga sebelumnya sempat dirawat secara intensif karena penyakit yang diderita olehnya. Jenazah Tajo kemudian disolatkan di tempat ia mengabdi, yakni di Masjid Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Publik atau PAN-REB. Setelah itu, jenazah dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Atas meninggalnya Tajo, PDIP Lampung menyampaikan duka cita yang mendalam. Sekretaris DPD PDIP Lampung Sutono mengatakan, seluruh kader di PDIP Lampung berduka atas meninggalnya Manpan RB Tajo Kumolo. Menurut Sutono, Tajo Kumolo adalah orang yang hebat yang ada di PDI Perjuangan dan masih banyak bekerja sama untuk partai. Sutono menyebut, semangat Tajo dalam berjuang menjadi teladan bagi kader-kader PDIP. Lebih lanjut, ia juga mengatakan sudah memerintahkan seluruh kader di Lampung untuk mengikuti pemakaman yang akan diberlangsungkan pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Di samping itu dikatakan juga, ada keterwakilan dari DPD PDIP Lampung yang langsung menghadiri pemakaman di Jakarta. Sebagai bentuk duka yang mendalam, DPD PDIP Lampung akan menggelar doa bersama. Ucapan bela sungkawa juga disampaikan oleh Eva Dwiana, Wali Kota Bandar Lampung, sekaligus junior Tajo di PDI Perjuangan. Kesedihan dirasakan juga oleh Eva karena telah kehilangan sosok yang mumpuni, baik secara birokratis maupun politis. Eva menganggap dirinya telah mendapatkan banyak pembelajaran dari sosok Tajo. Terlebih, Eva juga menilai sosok Tajo adalah sosok kader partai dan juga menteri yang tegas dalam banyak aspek. Tak lepas dari doa dari Eva juga, almarhum untuk husnul khotimah serta agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Doa tersebut Eva ucapkan pada beranda akun Instagramnya di @eva_dwiana melalui akun Instagramnya. Berita selanjutnya, rumah kontrakan milik Ali Rahman di Panjang terbakar. Rumah kontrakan milik Ali Rahman di Jalan Tanjung Pura 3, Kampung Semringi Panjang Utara, Bandar Lampung ludes dilahap si jago merah pada Kamis 31 Juni 2022 malam sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung, pada Jumat 1 Juli 2022 terlihat ada garis polisi di depan rumah kontrakan tersebut. Kemudian bekas bakaran masih berserakan di dalam rumah kontrakan tersebut. Terlihat sisa kayu kusen hangus terbakar serta alat rumah tangga yang ludes terbakar. Ali Rahman mengatakan, kebakaran tersebut terjadi karena korsleting listrik dari salah satu kamar yang dikontrakan olehnya. Menurutnya pula, kejadian tersebut terjadi pada ia sedang duduk sebelah melaksanakan sholat maghrib sekitar pukul 6 sore.
Saat itu ia mendengar suara kayu terbakar dan tiba-tiba listrik padam. Saat itu istrinya melihat ada warna merah di dalam rumah dan langsung keluar karena api sudah menjalar. Api sendiri berasal dari kamar yang dikontrakan oleh Tarno. Namun saat kejadian, Tarno sedang pulang ke Jawa. Api juga menghanguskan 2 kamar lainnya, yakni milik Miko yang saat kejadian sedang tahlilan di masjid, serta kamar Suliah yang juga saat itu sedang beristirahat di dalam kamar. Ali juga mengatakan, saat ini kejadian berhasil menyelamatkan 3 motor yang terparkir di rumahnya. Motor tersebut miliknya, lalu milik Miko, dan juga motor milik Basri. Sementara barang lainnya yang berada dalam kamar kontrakan tak bisa diselamatkan lagi. Barang-barang tersebut diantaranya televisi, kompor, alat dapur, termasuk barang dagangan berupa pakaian dan juga jamu. Diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Lampung, Samsul Rahman mengatakan, pihaknya menerjunkan 24 personil dengan 6 mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api di rumah Ali Rahman. Ia juga menyebutkan api tersebut dijinakkan dengan cepat sebelum menjalar kemana-mana. Ia mengatakan api berhasil dijinakkan petugas setelah 1 jam lamanya berjibaku menjinakkan api dari pukul 7 malam sampai dengan jam setengah 9 malam. Pada proses pemadaman turut dibantu juga pasukan damkar milik PT Pelindo dan pada musibah kebakaran tersebut tak ada korban jiwa. Berita selanjutnya, anak-anak dan juga nelayan ketaguhan berdamai dengan limbah hitam TPA Bakung. Pesisir laut Kota Bandar Lampung, tepatnya di daerah Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur yang jadi muara limbah hitam pekat di TPA Bakung ternyata juga menjadi tempat anak-anak mencari kerang. Pantauan Tribun Lampung pada Jumat 1 Juli 2022. Sejumlah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar terlihat asik berjibaku dengan lumpur dan juga limbah hitam di pesisir laut. Sambil membawa ember, tangan mereka juga digunakan untuk mengaduk lumpur-lumpur hitam di pinggiran pantai guna mencari kerang. Lumpur hitam yang menumpuk di pesisir itu hampir selutut orang dewasa. Dan ketika laut sedang pasang, sebagian dari anak-anak lain mulai mengambil dan memancing andalan untuk memancing di sekitaran pesisir itu. Jika kali pancing tersangkut, mereka terpaksa harus menyelam ke laut yang tercemar limbah TPA Bakung. Hal serupa juga dirasakan para nelayan di sana. Mereka juga ikut terdampak limbah sampah hitam yang sangat pekat dari TPA Bakung, hingga mengalami penyakit gatal dan berkoreng sebab sudah bertahun-tahun warga dan para nelayan di Kelurahan Keteguhan masyarakat dampakkan limbah TPA Bakung yang dialirkan ke pesisir laut. Selain itu, sampah-sampah plastik dan juga botol bekas kemasan air mineral juga terlihat di sepanjang pesisir laut Kelurahan Keteguhan. Menurut EN, warga sekaligus nelayan saat ditemui di lokasi mengatakan, sudah merasakan kondisi seperti ini bertahun-tahun lamanya. EN menuturkan, bukan hanya bau yang dapat mereka rasakan. Kaki para nelayan juga sering gatal dan juga berkoreng yang diduga akibat dari limbah tersebut. Karena itu, beberapa tahun belakangan para nelayan di sana menggunakan sepatu. Menurut EN, masalah limbah sering dilaporkan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung, namun tak kunjung mendatangkan solusi yang efektif. Hal yang sama juga diungkapkan oleh AM, warga setempat. AM mengaku tak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi tersebut.
Anak-anak dan juga orang dewasa yang hidup di pesisir Laut Keteguhan memang sudah biasa dengan bersentuhan langsung dengan limbah. Ia berharap pemerintah Kota Bandar Lampung bisa melihat langsung kehidupan warga pesisir laut di Kelurahan Keteguhan. Berita selanjutnya, warga Lampung serbu beli BBM pakai aplikasi bikin ribet. Warga Lampung menilai aplikasi My Pertamina yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan juga solar agak sedikit ribet. Sebagaimana diketahui, 11 kabupaten dan juga kota di 5 provinsi di Indonesia mulai menerapkan pembelian bahan bakar minyak dengan menggunakan aplikasi My Pertamina hari ini, Jumat 1 Juli 2022. Menanggapi hal itu, beberapa warga menilai jika kebijakan tersebut tidak efektif diterapkan. Seperti yang dikatakan oleh Michael, salah satu pengendara yang hendak mengisi BBM di SPBU Jatimulyo, Lampung Selatan. Menurutnya, jika itu benar diterapkan, maka akan sedikit ribet. Jika semua orang menggunakan HP Android, ia mengaku tidak setuju dengan adanya aplikasi untuk mengisi bensin, karena tidak semua orang pakai HP Android. Ditambahkan lagi, sinyal di Lampung masih sangat sulit. Tak hanya Michael yang tak setuju dengan adanya aplikasi My Pertamina tersebut. Menurut warga lainnya, bernama Rusli, bila diterapkan aplikasi tersebut, maka membuat antrian makin panjang. Sementara David, warga Bandar Lampung lainnya, ia meminta kebijakan tersebut harus tetap dikaji ulang. Sebab sangat jelas jika SPBU dilarang menggunakan HP, sementara aplikasi itu memaksa konsumen membuka HP. Pengawasan SPBU Jatimulyo, Erwin menyampaikan, untuk wilayah Lampung belum menerapkan aplikasi My Pertamina untuk pembelian Pertalite dan juga solar. Ia mengatakan, di Lampung belum ada arahan dari Pertamina Induk Sumatera untuk mensosialisasikan aplikasi tersebut. Bahkan, ia menilai jika diterapkan aplikasi di seluruh SPBU di Lampung, tentunya akan terkendala di sinyal. Karena untuk SPBU di daerah-daerah pelosok Lampung akan sulit menangkap sinyal dan juga tidak semua orang paham dengan penggunaan HP Android. Ketika ditanyakan kapan Lampung akan menerapkan aplikasi My Pertamina, ia mengatakan belum bisa dipastikan dan akan menunggu instruksi dari Pertamina Indo. Berita selanjutnya, PAD Kota Bandar Lampung dari ujikir sudah capai 65,86%. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengklaim pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi ujikir kendaraan cukup stabil. Bahkan selama semester pertama tahun 2022, capaian retribusi ujikir di Bandar Lampung sudah hampir mencapai angka 1 miliar. Kepala Unit UPTD KIR Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Andi Kunang, pada Jumat 1 Juli 2022 mengatakan, detail pendapatan retribusi KIR mulai dari awal Januari hingga akhir Juni 2022 di Bandar Lampung hampir mencapai 1 miliar. Adapun jelasnya, terdapat dua keadaan di mana pendapatan retribusi ujikir berada di angka tertinggi. Menurutnya, dari Januari hingga Juni kemarin, bulan Maret dan bulan Juni menjadi periode waktu dengan pencapaian tertinggi dibanding bulan lainnya. Pertama, pada bulan Maret merupakan bulan permulaan mulai mengendurnya aturan pencegahan pandemi COVID-19.
Dan untuk bulan Juni adalah pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan para pemilik kendaraan muatan. Selain itu, di 2 bulan menjadi waktu yang juga banyak menjadi pergerakan kendaraan angkutan, sehingga implikasinya juga dirasakan pada pengujian KIR. Dengan rincian itu, pencapaian retribusi uji KIR dalam waktu 6 bulan ini sudah mencapai 65,86% dari estimasi tahunan yang mencapai sebesar 1,5 miliar. Menurut Andi, di semester kedua pada tahun 2022 nanti, pencapaian retribusi uji KIR diprediksikan akan semakin meningkat. Selain karena mulainya masif angkutan muatan untuk bergerak, pihaknya juga sudah menerapkan sistem denda untuk wajib uji melakukan keterlambatan pengujian. Berita terakhir datang dari pemerintah Kota Metro yang siapkan anggaran tak terduga untuk vaksinasi cegah PMK. Pemerintah Kota Metro berencana menyiapkan pos anggaran tidak terduga untuk obat penyakit mulut dan juga kuku atau PMK. Sekretaris Daerah Kota Metro Bangkit Haryono Utomo, ia mengatakan Metro saat ini telah menerima 500 vaksin dari pemerintah Provinsi Lampung. Vaksinasi untuk mempercepat penanganan dan juga pencegahan penyebaran PMK. Menurutnya, dalam penanganan PMK, hampir tak berbeda dengan saat penanganan COVID-19, di mana ada isolasi bagi hewan yang positif. Kemudian pemberian vaksin pada hewan yang sehat, serta penetapan zona merah. Bangkit juga mengatakan, kemarin secara serentak di seluruh Indonesia dilakukan vaksin hewan ternak. Untuk Metro, kegiatan didukung langsung oleh Dinas Peternakan Provinsi Lampung dan Wakil Ketua DPRD Kota Metro. Ia mengaku pada minggu keempat dan juga datang lagi booster untuk hewan ternak lainnya. Pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dan juga menyiapkan anggaran jika menyebarkan PMK di Metro semakin luas. Terkait Metro Selatan yang menetapkan zona merah, Bangkit mengaku telah menugaskan 9 dokter hewan untuk memantau hewan ternak yang ada di Metro secara berkala. Menurutnya pula, yang terjangkit 13 sapi dan sekarang masih dicek dan terus untuk dipantau. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan juga Perikanan Kota Metro, Heri Wiranto mengatakan, pihaknya telah mendistribusikan 500 dosis vaksin PMK. Hingga saat ini vaksin telah disuntikan ke sekitar 200 ternak yang ada di Metro. Ia juga mengaku beberapa kendala saat memberikan vaksin. Pertama, karena para peternak yang masih merasa takut hewan divaksin. Selanjutnya, situasi yang tak mendukung, seperti peternakan yang masih berada di perjalanan atau tidak berada di lokasi. Dan masih banyak juga peternak yang belum tahu tentang edukasi. Karena itu, pihaknya akan terus bersosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait PMK. Heri juga menambahkan, pemberian vaksin saat ini diutamakan kepada daerah yang terdekat dari Metro Selatan. Ini dikarenakan Metro Selatan sudah dalam kondisi zona merah. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kustul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.